pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Yes! Tepuk tangan kita. Hari ini kita mau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Biasa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita semua berdiri untuk berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Joner. Silakan Joner. Marilah berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan dulu duduk ya anak-anak, silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Ibu minta kesediaan satu orang di depan. Resti, silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, hari ini kalian akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau dikenal dengan AI. Pernah dengar? Sudah pernah dengar? Sudah. Oke. Ternyata ada mesin cerdas, ada yang non cerdas. Apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap. Tepuk semangat. Luar biasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat? Bisa. Yang pertama kita sama-sama baca. Murid aku mengenali konsep kecerdasan artifisial Dan karakteristiknya. Sama-sama. dan karakteristiknya. Yang kedua, Murid akan menggunakan mesin cerdas dan cerdas melalui simulasi interaksi. yang ketiga, Murid mampu menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari. yang keempat, Murid mampu mengenal sikap kritis dan etika dalam penerapan AI. oke.
semua AI termasuk mesin cerdas. Ada pula mesin non cerdas dan ada mesin cerdas. Baik. Pernahkah kamu berbicara dengan menggunakan Google Assistant? Pernah. Lewat apa? Iya, lewat HP. Contohnya? Contoh sederhananya apa? Contohnya Google, ya kan? Contohnya Google. Kita lihat di pencarian Google di pojok paling kanan ada apa di situ? Ada lambang speaker, ya kan? Lambang mikrofon. Yang satunya bisa ditulis, yang satunya bisa menggunakan iya, yang satunya bisa menggunakan suara. Jika kita ingin mencari suatu video atau ingin mencari referensi atau rangkuman, kita bisa mengelik di klik tahan di mikrofon, lalu kita bicara dengan sendirinya jawaban akan muncul. Dengan sendirinya jawaban akan muncul. Oke, menurut kamu, apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Tidak. Oh, ya. Jadi menurut anak-anak, robot tidak bisa berpikir seperti manusia, ya. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Mesin apa saja yang kita temui di rumah atau di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada HP, apa lagi? Cuci, komputer, apa lagi? Dan masih banyak lainnya. Oke. Ini adalah AI yang ada di sekitar kita. Yang pertama, Google Translate. Kita kendala jaringan. Kita lanjut saja. Google Translate ini ada di mana? Ada di mana? Digunakan untuk apa, anak-anak? Mencari tugas. Mencari tugas, apalagi? Mencari boneka, apalagi? Mencari apa yang kita inginkan. Contohnya dari bahasa Indonesia, kita ingin mencari artinya dalam bahasa Inggris. Bisa, atau dari bahasa Inggris kita ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya melalui Google Translate. Oke, yang berikut robot vakum. Robot vakum. Robot vakum itu apa? Iya, sejenis mesin yang dirancang khusus untuk apa? Membersihkan debu. Tepuk tangan untuk Doni. YouTube. Apakah semua sudah pernah mengakses YouTube? Ya, semua sudah mengakses YouTube. Digunakan untuk apa aplikasi YouTube itu? Digunakan untuk menonton. Menonton apa? Menonton video yang kita lihat. Baik anak-anak, apa itu kecerdasan artifisial? Program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Iya, kecerdasan artifisial itu program komputer yang meniru manusia. Program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti yang pertama, mengambil keputusan. Yang kedua, menyediakan dasar penalaran. Yang ketiga adalah berhubungan dengan karakteristik manusia lainnya. Yang kedua, AI.
adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia pada tugas tertentu. AI juga belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan terbatas. AI bukan manusia. Apakah AI manusia? Tidak. Merupakan Mesin. ya, mesin yang dirancang khusus untuk membantu aktivitas manusia. Oke. Baik, coba. Ini Ibu ada video. Lihat di sini. Meskipun ukurannya nggak kecil, Dreamy X40 Ultra ini punya bodi yang slim, jadi bisa masuk ke kolom-kolom furnitur yang rendah. Punya tinggi. Baik, ini namanya apa tadi? Robot vakum. Lanjut. 10 cm, jadi bisa masuk kolom dengan kerendahan 12 cm. Di bagian atasnya ada lidar sensor buat navigasi, dan di depannya ada kamera RGB buat deteksi objek. Yang menarik di sini, kamera RGB-nya udah bisa deteksi 120 objek, jadi bisa melewati rintangan dengan baik. Pokoknya desainnya modern dan elegan. Sebelumnya itu kita harus hubungan dulu ke aplikasi Dream Home yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Simpel juga hubunginya dengan ikuti tata caranya aja. Tanpa waktu lama langsung bisa. Oke, tadi sudah tahu mengenai robot vakum. Sudah. Jadi robot vakum itu digunakan untuk apa? Membersihkan debu. Untuk membersihkan debu. Nah, yang berikut. Guys, kita lihat taksi, tapi gak ada supir guys, gak ada supirnya. Gerak sendiri. Oke guys, kita hari ini mau coba Waymo taksi yang Nggak gak ada ada drivernya. drivernya. Let's go. Nah guys, datang guys. Lah kok dia bisa kesini? Oh, nyambung ke HP ya? Gak ada drivernya. Guys, gak ada drivernya. Ha, guys, gak ada ya kok. What? Coba dulu ya. Serem banget. Oke, katanya disuruh pencet start right. Start. Wah. Wow. Wah, gila sih. Wah. Baik, jadi di era yang semakin modern ini ada mesin yang menggantikan manusia dalam bekerja. Contohnya tadi robot vakum, ya kan? Robot vakum yang menggantikan tenaga manusia untuk membersihkan ruangan. Terus yang tadi mobil tanpa pengemudi. Di Indonesia ini baru ada bus yang tanpa pengemudi. Tetapi di negara-negara maju seperti di Cina itu sudah ada juga mobil Grab yang tanpa pengemudi. Jadi kalau kita pesan Grab, kita akan takut bahwa itu hantu. Tapi ternyata di sana lebih maju dari kita ya. Oke. Baik, sekarang mesin cerdas dan non cerdas. Coba perhatikan gambar yang ada di papan. Ibu minta tolong satu orang seperti itu. Berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas, mana pula yang merupakan mesin non cerdas. Yang pertama, kalkulator. Kalkulator termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa dikatakan mesin non cerdas? Iya, karena ditekan oleh manusia dulu baru dia bisa berfungsi atau bisa bergerak. Kalau mesin cerdas Tidak perlu dibantu oleh manusia. iya, dia akan melakukannya sendiri tanpa bantuan Manusia. manusia. Oke, yang berikut, robot penghisap debu merupakan contoh mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Mobil otonom Tesla. Cerdas. Oke, setelah itu
dari 3 yang sudah disebutkan tadi, kira-kira apa saja yang merupakan mesin cerdas selain yang tadi disebutkan? Robot, Ya, copot, chatbot. chatbot, Ya, apa lagi? listrik, Kompor listrik apakah termasuk mesin cerdas? tidak, Oke, lanjut. nasi, Ya, nasi, apakah penanak nasi tidak melalui bantuan manusia? Jadi apa? Beranjak dari artinya online. Itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas atau non cerdas? Nah, jadi sekarang dari beberapa contoh itu kita sebutkan apa saja yang merupakan mesin cerdas sama-sama. Ya, yang berikut contoh mesin non cerdas apa saja? Oke, tepuk tangan untuk semua. Berikutnya tentang ciri-ciri mesin cerdas. Yang pertama, mengenali pola. Mengenali pola ini bisa melihat dan memahami pola. Yang kedua, belajar dari data. Semakin banyak data, maka akan semakin pintar. Yang berikut, mengambil keputusan, memilih tindakan terbaik berdasarkan data. Otomatisasi, itu melakukan tugas berulang tanpa siapa? Manusia. Ciri-ciri mesin cerdas ya. Manfaat AI. Yang pertama, mempercepat pekerjaan. Ya toh? Yang kedua, kesehatan. Contohnya digunakan oleh para dokter untuk apa? Mengecek apa? Melakukan USG, apalagi kita punya tubuh kalau dilihat dengan mata telanjang seperti ini, bisa lihat organ tubuh kita yang di dalam tidak? Supaya bisa dokter menggunakan alat, ya toh? Dokter menggunakan mesin. Saat kita tidur terlentang, dokter menggunakan mesin untuk melihat kesehatan atau organ-organ tubuh kita mana yang rusak, mana yang masih baik. Yang rusak ditangani dengan baik oleh dokter. Baik, yang berikut, transportasi. Manfaat AI untuk transportasi. Yang berikut tadi, AI digunakan untuk apa lagi? Pendidikan. Pendidikan contohnya apa? Kuliah, tapi kita buat apa? Memegang komputer, apalagi untuk membantu kita mengakses materi. Di bidang pendidikan toh, untuk membantu kita mengakses materi. Ya. Yang berikut, keamanan. Contohnya di HP kita, banyak HP yang sudah menggunakan kata sandi. Mengapa menggunakan kata sandi? Mengapa di HP kita harus menggunakan kata sandi? Untuk apa? Untuk apa? Mengapa di HP kita menggunakan kata sandi? Supaya apa? Melindungi apa? Untuk melindungi data kita agar tidak diambil oleh siapa? Yang berikut, personalisasi. Itu rekomendasi belajar atau rekomendasi belajar atau hiburan sesuai dengan minat atau
sesuai dengan kemauan kita. Dampak AI dan etika AI. Dampak negatif kita menggunakan AI itu apa? Kita jadi malas untuk belajar. Jika ada tugas, ya sudahlah. Saya tidak usah. Saya kemarin di catatan kan ada Google, ya kan? Membuat kita jadi malas. Yang kedua, santai. Apa lagi? Membuat mental enak. Iya. Baik. Resikonya apa tentang AI? Karena sudah ada yang namanya pinjol, ya kan? Pinjol itu orang melakukan pinjaman secara online menggunakan data diri kita. Data diri yaitu KTP. Ya toh? Menggunakan KTP untuk meminjam uang. Contoh, Joner meminjam uang kepada ibu, meminjam uang ke ibu menggunakan data pribadinya. Lalu ibu menggunakan KTP Joner untuk meminjam uang lebih besar lagi. Kira-kira yang kena pelanggaran itu Joner atau ibu? Joner. Jadi orang hanya tahu bahwa identitasnya adalah identitas Joner, bukan ibu, meskipun ibu yang memegang uangnya atau ibu yang mengambil uangnya. Baik, yang berikut mengenai etika. Etikanya privasi, keadilan, kejujuran, apalagi bertanggung jawab dalam penggunaan. Oke, sekarang kita melakukan role play antara robot dan operator. Oleh karena itu, kelompok yang sudah ditentukan, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kita melakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Yang pertama, pilih salah satu teman menjadi robot, teman lain menjadi operator. Perhatikan di sini. Yang kedua, robot hanya mengikuti instruksi yang diberikan operator. Yang ketiga, gunakan alat sederhana di kelas, misalnya kursi, meja, buku, spidol sebagai arena robot. Oke, sudah ada toh ini? Sudah? Tugasnya ibu minta tolong bawa kursi ke sini. Kita menggunakan alat sederhana saja ya. Mari. Awal mulanya robot yang berperan sebagai robot hidup di kursi ini. Bagaimana caranya agar robot tersebut bisa memindahkan spidol yang ada di meja 1 ke meja 2? Silakan berdiskusi bersama. Menulis urutannya. Silakan. Silakan bagi LKPD-nya, silakan tulis langkah-langkahnya. Ya. Dari situ kira-kira maju berapa langkah? Ayo
berdiri. Sudah? Kelompok 1? Sudah? Oke. Sekarang saatnya untuk presentasi di depan. Sudah tentukan siapa yang jadi robot? Siapa pula yang jadi apa? Oke, kelompok 1 sudah? Sekarang maju yang bertugas. Yang lainnya berdiri di sebelah mana? Ya, kalau sudah selesai semua, silakan perhatikan di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Robot berdiri. Robot maju ke Baik, robot jangan tulisannya tulis sini. Robot kan lurus, ya kan? Kecuali operator bilang robot lagi kiri, robot harus ikut, harus mengikuti perintah dari operator. Ulang, silakan dulu kembali. robot berdiri. Robot maju ke depan 3 langkah. Robot mengambil spidol. Robot bergeser ke arah kiri sebanyak 4 kali. Robot menyimpan spidol. Robot kembali ke tempat. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Robot bangkit berdiri. Robot maju 3 langkah. Robot mengangkat spidol. Robot hadap ke kiri. Robot maju 4 langkah. Robot menyimpan spidol. Robot hadap kanan. Robot maju 4 langkah. Robot hadap kanan. Robot maju 1 langkah. Robot kembali ke tempat duduk. Iya, tepuk tangan untuk mau keren untuk kita semua, tapi untuk diri sendiri ya. Jadi robot, robot melakukan segala perintah yang disampaikan oleh manusia. Manusia menyuruh robot untuk guling. Manusia menyuruh robot untuk balik kanan selama 3-4 kali juga robot akan ikut. Oke? Ambil buku catatanmu. Tuliskan 1 sampai 2 kalimat. Pertanyaannya yang pertama, karena listrik sudah padam, jadi buku tulis papan saja. Iya, Ibu. Ibu minta kesediaan 2 orang untuk membaca jawaban tentang apa yang kita pelajari,
berhubungan dengan AI hari ini. Yang kedua, bagaimana aku bisa menggunakan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Langsung tulis jawabannya saja soal. Ayo, 2 orang. Siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaan? Iya, 2 orang. Jadi ibu minta 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Tirsa dan Joner. Silakan. Nanti Joner jawab pertanyaan nomor 1, Tirsa jawab pertanyaan nomor 2 ya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Aku pelajari tentang AI hari ini adalah cara membedakan mesin cerdas dan non cerdas serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk wow untuk Joner. Wow, hebat! Wow, wow, hebat, hebat, wow! Hebat! Wow, wow, hebat, hebat, wow! Baik, apakah ada yang memiliki jawaban yang lain? Semua sama? Semua sama? Oke. Yang berikut nomor 2. Aku bisa menggunakan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dengan seenak-enaknya. Dengan seenak-enaknya. Oke, tepuk wow untuk Tirsa. Wow, hebat! Wow, wow, hebat, hebat, wow! Hebat! Wow, wow, hebat, hebat, wow! Apakah ada tambahan? Tadi Tirsa mengatakan bahwa Tirsa ingin menggunakan konsep AI ini dengan seenak-enaknya. Apakah ada yang memiliki jawaban yang lain? Kita akan menggunakan konsep AI dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pemahaman anak-anak mengenai kegiatan pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan KKA? Kalau sangat paham berarti kasih jempol. Cukup paham berarti kasih apa namanya? Oke. Kalau belum paham? Oke. Yang ketiga, semua serentak mengangkat entah itu jempol atau oke atau oke terbalik atau cemen. Siap? 1, 2, 3. Oke. Ada yang oke, ada yang jempol. Oke, Tirsa. Mengapa apakah Tirsa sangat memahami materi ini? Oh iya. Berikut. Joner cukup paham mengenai materi ini. Ya kan? Oke, apakah ada yang belum paham, cemen atau jempol terbalik? Semua sudah paham ya? Semua sudah paham? Oke, tepuk 100 untuk kita semua. 1, 2, no. Oke, kesimpulan kita hari ini yang pertama, AI mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia untuk tugas tertentu. Yang kedua, beda AI dengan mesin biasa adalah kemampuan belajar dan mengenali pola. Yang ketiga, AI memiliki manfaat besar sekaligus risiko, sehingga butuh etika dan sikap kritis yang positif. Oke, ada 2 PR. Yang pertama, silakan dicatat. PR yang ditulis hari ini ada 2 nomor, dikumpulkan saat kegiatan pembelajaran KKA berikutnya. Sudah? Oke, silakan berkemas. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran tentang KKA kita pada hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Yunita.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Tuhan, terima kasih Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak.